Saya punya pengalaman juga di salah satu masjid besar di sini. Ketika saya sholat waktu itu karena di perjalanan jam 9, saat saya sholat sendiri, itu kok seolah-olah di belakang ada jemaah gitu. Terus saya coba baca, dalam film ini gak suruh baca ya Mas ya, gak ada yang ngaminin ketika selesai Al-Fatihah. Ketika musim haji atau umroh seperti kesehariannya, tidak hanya bangsa manusia tetapi juga bangsa jin gitu, dan banyak beberapa pas musim haji. Cuman di sini menurut saya membedakan apakah di dimensi sana itu ada penyalahgunaan kuota haji enggak gitu ya. Kadang di pojok-pojok masjid itu ada yang bersorban, Ada berquran gitu ya. baca Quran, tapi kok mukanya nggak kelihatan gitu, tapi suaranya merdu gitu kedengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Ya, Om, teman-teman, selamat menjelang menunaikan ibadah puasa ya Om. iya, semoga selama dalam 1 bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak berkah, Amin. lancar sampai nanti hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Betul banget. Dan semoga kita juga dapat berkah lebih banyak ya Om nanti di bulan Ramadan ya Om ya. Amin. Dan juga teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe ya Om, nyalakan lonceng, likes atau komen-komen untuk tema-tema dari obrolan santai selanjutnya nggak sih Om? Iya, ini kan selama di bulan Ramadan juga kita banyak bikin pahala ya. Sampaikan walau hanya 1 subscribe ke teman yang lain. Betul. Jadi saling bagi-bagi pahala banyak bentuknya Iya, Om ya. iya. Kayak aku misalkan kalau di bulan puasa misalkan cari pahalanya selain ibadah inti apa ya? Oh mungkin nebar senyuman Iya. kayak gitu Om. Jadi setiap Di orang sini senyum. mungkin nebar share sebanyak mungkin juga akun baik tim KTJ juga podcast obrolan santai gitu. Atau enggak gini teman-teman, kayak setiap teman-teman nonton KTJ gitu ya atau obrolan santai itu teman-teman bisa di screen capture terus diupload di story. Iya, Ya Om juga ya. boleh. Betul. Jadi teman-teman yang lain tahu kalau kita nih eksis Iya. gitu. Nah Om, karena ini berkaitan dengan mau puasa ya. Ya. Jadi pembahasan kali ini cukup seru sebenarnya Om. Iya. Jadi kalau umat muslim kan ketika bulan puasa itu beribadah seneng, happy, sumringah. Nah ini ada pertanyaan nih Om, kalau misalkan bangsa jin ketemu bulan puasa itu reaksinya seperti apa Om? Ya, ini sebenarnya menjawab pertanyaan, katanya kalau bulan puasa itu setan-setan Belenggu. dibelenggu, dikurung. Terus kalau penelusuran nanti ketemu siapa gitu. Kalau di KTJ kan gitu. Nah, ini dikembalikan ke kita lagi, setan tuh ya kita nih, ya diri kita nih. Yang dibelenggu itu ya hawa nafsu sebenarnya, bukan entitas. Justru mereka berlomba-lomba, ini juga bulan untuk kayak ujian ya, exam ya, itu menguji kita. Iya, Kita menguji tetap- manusia, Oh, kita masih tetap bisa nggak ini seperti ini? Justru malah dilepas sebanyak mungkin. Nah, kalau kita ngomong tentang entitas ini kan ada 2 ya, tentu yang disebut jin kafir dan juga jin muslim. Betul, gitu. betul, Nah, betul. dua-duanya sebenarnya sukacita gitu ya. Yang satu mungkin menguji, mencari prestasi gitu ya, ketika bisa menjerumuskan manusia gitu. Nah, ketika pertengahan puasa di jalan ketemu ini apa es seger mampir, Stangnya belok sendiri atau enggak ya Om ya? sendiri, Alalala, kemudian gitu. makan, ngomongin orang gitu ya. gibah, Dan satunya ini mungkin mengajak ke kebaikan. Mereka juga melaksanakan ibadah yang serupa sebenarnya. Di sana pun juga ada gitu. Jadi ada seperti ibadah serupa gitu. Oke, dan ini Om, menarik nih Om. Jadi dari timnya Obsan itu ini ada apa ya, semacam kayak jenis-jenis jin, menemukan jenis-jenis jin nih Om. Ya, Sini dituliskan nih, yang pertama itu ada jin muslim yang Ya. katanya beriman dan taat, tidak mengganggu manusia. Terus ada jin kafir yang tadi Om sebutkan, ingkar kepada Allah dan menyesatkan manusia. Ya. Terus ini ada iblis. Mas Ame. Auzubillahi dzalik. Golongan jin atau musuh utama manusia. Terus ada setan, menggoda manusia dan mengajak maksiat nih Ya. Om. Terus ada lagi ifrit, sangat kuat, kata licik dan berbahaya. Lalu ada marid, yang itu bertubuh besar dan keras kepala. Lalu ada goul, yang suka menyamar dan menipu manusia. Dan yang terakhir ada korin, jin pendamping manusia yang membisikkan keburukan. Ini ada 8 jenis jin nih Om yang diberikan dari tim Opsan nih. Kira-kira
mana nih Om yang muncul ketika bulan Ramadan? Tentu yang disebut pertama Oke. itu jin muslim. Nanti kita akan jelaskan untuk apa, karena ini kalau nggak salah ada di surah jin. Betul, Nanti betul, coba betul. saya buka-bukakan ya, karena saya bukan ustadz, jadi Betul. saya harus punya panduan daripada salah. Jadi sempat nyari-nyari gitu, nanti coba kita bahas dulu itu Betul, seperti betul. apa gitu. Jadi memang jin-jin ini setahu aku nih Om ya, kalau jin-jin tuh emang banyak dan berbeda jenis ya. Mungkin ada lebih banyak dari 8 jenis ini ya yang ada di kitab-kitab kuning, Iya. bahkan bukan hanya di kitab-kitab orang muslim, mungkin di ajaran-ajaran dan agama-agama Lain. lain juga ada gitu ya Om ya. Terus juga apa ya, kayak jin muslim sendiri nih Om ya. Bagaimana sebenarnya jin muslim ini untuk beribadah Om? Karena kan udah ada title-nya nih, jin muslim nih. Bagaimana cara dia melakukan ibadah? Iya, setahu saya memang kalau sholat ya, terutama di masjid-masjid tua gitu ya, sebenarnya masjid baru juga nggak diskriminan gitu. Mereka juga beribadah, mereka juga sholat, mengaji gitu ya. Dan ini maaf tidak condong dengan sara ya, tetapi ketika saya mengunjungi tempat lain, tempat ibadah lain, kita sebut aja misal gereja ataupun kelenteng gitu ya, karena dua bangunan ini kebanyakan adalah bangunan kuno gitu ya. Di sana pun juga mereka sama Mas. Saya nggak Ada tahu yang itu entitas beribadah apa. juga. Apakah ada perbedaan dengan yang ada di Muslim ya, kita sebut di Islam. Tapi di gereja pun juga ada mereka yang berdoa. Gitu. Termasuk kalau di kelenteng pasti banyak gitu. Berarti kita kalau misalkan kita sebut secara garis besar ya Om, berarti jin-jin yang melakukan ibadah ini disebut jin baik lah ya. Maksudnya Iya, jin yang iya. masih mengikuti aturan Tuhan. Iya, Tidak masih membangkang. sejalan ya. Kecuali kemudian mereka ingkar dengan ketentuan-ketentuan itu. Jadi jin ifrit. Jin ifrit, Iya, gitu. betul. Atau jin kafir tadi Ah, itu ya. Saya sepakat sih Mas gitu. Jadi tetap ada, bahkan mereka juga menjaga gitu tempat-tempat ibadah. Di sini tidak hanya kita mencakup tentang tempat ibadah umat Islam ya, yaitu masjid. Di tempat-tempat lain juga ada. Kalau kayak di pura, di gereja, di kelenteng, vihara, itu ketika saya berkunjung itu ada tetap entitas-entitas itu. Dan cara ibadahnya itu seperti apa kira-kira? Mengikuti dengan ketentuan agama masing-masing. Dan rukun ya kalau saya bilang itu. Jadi mereka tetap menjalankan sesuai kita sebut syariatnya masing-masing gitu. Dan lakum dinukum alihadi. Jadi itu apa Mas Sami? Iya, diriku, agamaku, dan dirimu, agamamu. Nah seperti itu. Iya, intinya seperti itu. Dan ketika puasa pun ya Om ya, atau ada biasanya kan nggak cuma muslimnya, ada puasa-puasa juga ya, umat-umat beragama lain juga ada yang namanya melakukan puasa. Tapi di sini untuk para jin Om yang mengikuti puasa, apakah mereka juga sama seperti manusia kayak menahan haus, menahan lapar? Karena ya setahu aku juga memang mereka juga makan dan minum kan sama seperti manusia ya. Iya, memang yang dimakan kan tentunya berbeda Mas ya. Setahu saya ini ya, ini dari apa pengalaman saya. Kalau mereka positif biasanya wewangian, dan wewangian itu wewangian alami gitu ya. Misalkan di situ ada dupa, bunga-bungaan, makanan gitu ya. Tapi kalau mereka negatif ya, yang buruk-buruk, misalkan bangkai, tulang, darah itu. Makanya bukan nggak kita gini Mas, tapi mereka lebih mengisap aroma. Saripati ya Om ya. Cara makannya seperti itu, tetapi yang membedakan ketergantungannya nggak kayak kita harus butuh asupan 3 kali sehari, sehingga puasa kita adalah dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, saya tidak tahu secara detail, tetapi mereka pun melakukan yang serupa. Jadi tetap dari subuh sampai maghrib. Ada juga yang hampir setiap hari, jadi tetap muter, tapi tetap harus ada waktu untuk berbuka. Sehingga ketika saya kecil dulu ya, ketika ada takjil di masjid gitu ya, kebetulan saya kalau takjil agak menyendiri waktu itu ya, ada masalah kayak inner child masa kecil gitu ya. Jadi terkadang misalkan teman-teman itu di serambi masjid itu, misalkan saya bawa pulang atau saya nggak kebagian atau apa, biasanya kan ada entitas-entitas yang ini Mas kayak menciumin baunya. Jadi mereka tidak lantaran terus ngambil itu enggak, tapi mereka berbuka dengan mencium bau. Jadi bau tersisa, bau tersisa. Itu biasanya kalau saya dulu bawa nasi kotak gitu,
misal ada nasi sejimpit, ada ayam sejimpit, apa saya kasihkan taruh situ, taruh bawah. Nanti entitas-entitas itu akan ikut makan. Jadi kayak misalkan contohnya ya, misalkan aku bawa nasi padang nih, terus rendangnya jatuh, om, jadi tinggal nasi doang, nggak ada padangnya. Rendangnya jatuh. Jadi kalau misalkan ditinggalkan, kemungkinan itu juga dimakan jin kan? Iya, seperti itu juga. Nek misalkan saya kasih juga nggak banyak, nanti kesannya mubazir ya. Mubazir itu kalau kita sengaja membuang tanpa tujuan. Tapi toh kalau itu nggak dimakan ya secara fisik bisa dimakan hewan lain. Misalkan ada semut, ayam, atau tikus atau yang lain ya kita berbagi sih. Saya dulu biasanya gitu, saya tahu gitu ada entitas. Ya sama sih mas, perwujudannya ya kayak kita gitu. Yang membedakan ya tahu misal tingginya 3 meter, 5 meter. Yang kecil gitu atau bercahaya, bersayap. Gitu. Jadi emang penyerupaannya emang menyerupai manusia-manusia juga, Iya. humanoid lah kita sebutnya, humanoid ya. Atau hanya sebekas cahaya. Dan nanti berlanjut ke ibadah itu ya. Kalau biasanya buka bersama itu kan makan, terus lalai, nggak sholat gitu pulang. Kalau mereka nggak, jadi membatalkan dulu dengan aroma, kemudian sholat, baru yang lain-lain. Saya nggak tahu itu, tapi ada kok tetap ibadah juga, ibadah sholat juga. Kurang lebih hampir mirip dengan apa yang manusia lakukan ya om ya? Iya, semuanya hampir sama. Bahkan mereka juga ini mengkhatamkan Al-Quran setiap malam loh mas. Berarti selama 1 bulan bisa 30 kali khatam, sehari bisa 30 juz. Sehari semalam itu. Kadang di pojok-pojok masjid itu ada yang bersorban, gitu ya. baca Quran, tapi kok mukanya nggak kelihatan gitu, tapi suaranya merdu gitu, kedengarannya ada wangi gitu ya. Wangi, biasanya wangi-wanginya itu kayak minyak-minyak Arab itu. Kalau pulang umroh haji, misik gitu lah ya. dibawain itu gitu. Berarti cara ibadah mereka kan sama ya om ya kalau dari segi puasa. Kalau misalkan kayak kewajiban kayak sholat 5 waktu, terus berwudunya itu apakah sama juga om kira-kira? Kalau untuk sholatnya sama, beribadahnya seperti apa, tapi kalau berwudu pensucian saya tidak tahu pasti mas, tapi kemungkinan mereka cenderungnya juga seperti seperti kita. Jadi bertayamum ataupun juga menggunakan air gitu ya. Tapi air ini yang tentunya tidak mancur ya. Apakah mereka mengambil dari embun, apakah mereka dari tetes hujan, jadi seperti itu. Kebanyakan angin-angin dari langit. Gitu. Iya, karena itu kan kalau air kan emang fisik ya, sedangkan mereka kan halus ya jatuhnya. Halus ya, ataupun mereka dengan debu misalkan itu, tapi tetap ada pensucian, semua sama. Termasuk pakaian yang digunakan tidak jauh beda kok. Iya, gamis yang perempuan menggunakan mukena gitu ya, tapi dengan corak yang berbeda dengan mereka gitu. Dan di masjid, di musola, di langgar ada, terutama masjid-masjid tua gitu. Saya punya pengalaman juga di salah satu masjid besar di sini. Ketika saya sholat waktu itu karena di perjalanan jam 9, saat saya sholat sendiri itu kok seolah-olah di belakang ada jamaah gitu. Terus saya coba baca, dalam feeling ini gak suruh baca ya mas ya, gak ada yang ngaminin ketika selesai Al-Fatihah itu. Ada yang numpang sholat, jadi terkadang mereka nebeng dengan aktivitas kita karena kan pahalanya berkali dikalikan ya gitu. Jadi mereka ada yang sendiri, ada yang mereka sholat berjamaah sendiri, ada yang kayak campur mas, jadi antara manusia dengan entitas asal menjadi satu sholatnya, mengisi saf-saf yang kosong di belakang. Iya. Nah ini om juga berkaitan om sama ibadah sebenarnya. Jadi kan ada salah satu momen beribadah di mana manusia juga diganggu oleh jin. Contoh, tadi alhamdulillah Om Hao mendapatkan makmum mungkin yang sesama muslim. Tapi bagaimana yang terjadi ketika si imamnya itu mendapatkan makmum yang kafir om, atau yang jahat, kayak yang di film-film Kanzab. Iya, saya pun juga sama mas, nggak terus pernah ada pengalaman itu yang mengganggu juga ada, entah sendiri ataupun berjamaah. Jadi mulai terutama subuh ya, jadi mulai ini sebelum saya cerita itu bulan puasa itu terberat itu. Jadi yang muslim mengajak, yang kafir menghalangi, terutama subuh akan habis sahur ya om. Habis sahur, hari-hari biasa kan mereka akan meniupkan dan membuat empuk kasur itu karena ketika seseorang akhirnya berangkat untuk menunaikan sholat
ibadah subuh itu kan awal rencana jahat dari para pengganggu itu akan musnah saat itu dan diridhoi gitu ya perjalanannya. Nah di bulan Ramadan lebih berat sih menurut saya itu gangguannya, termasuk kita dari bangun atau kita dari meluangkan waktu mengambil wudhu kemudian sholat itu di belakang ya seolah-olah kayak ada mempermainkan. Itu kalau kita masih teguh ya pikiran kita yang dimainin tuh ya sebagai manusia biasa. Kalau saya bilang sempat ada di posisi kayak gitu mungkin sampai sekarang di beberapa ini, tapi kita tetap harus bisa mengusahakan tetap 5 waktu. Bagaimana caranya ya nanti untuk urusan diterima atau tidak kan urusan yang kuasa. Tapi tetap godaan tuh ada Mas, jadi seolah-olah kayak ingat yang lupa. Iya. ingat yang lupa ke sana ke sini, kemudian rokaatnya paling sering ya. Saya ketika ada di posisi itu bisa tambahin 1. Misalkan 4, ini udah 4 belum ya? Sudah kita naik lagi ke 5 lah, jangan ini. Itu ada sih Mas, cuman untuk yang entitas pengganggu itu saya belum pernah melihat, tapi kehadirannya kerasa ya. Membedakan dengan yang pertama tadi, kalau yang ikut sholat jadi makmum itu saya kerasa entitasnya dan bisa melihat ya kayak kita sama. Mungkin nanti kita bakalan bahas lebih dalam itu ya Om ya, tentang jin-jin yang mengganggu ibadah mungkin itu. Tapi Om, kalau jin yang beribadah bisa nggak sekiranya manusia mengganggu atau ada yang mengganggu makhluk lainnya sesama jin atau bagaimana Om? Kalau kita ke sana ini kan terbatas Mas, aksesnya, dan itu sifatnya tidak terlihat. Kemungkinan bagi mereka mengganggu ketika tertidur di masjid. Karena masjid kan tempat bersih. Maaf ya kalau situ kemudian ada yang ngiler, mimpi basah, misalnya tempatnya di najis ya, kotor. Entitas ini akan pindah gitu, terutama di masjid-masjid tua. Merasa terganggu. Misalkan orang ini tertidur terus pagi-pagi kok bangun di atas pohon, di atas plafon gitu. Itu dipindah. Nah, kalau di dunianya mereka ada, berarti mereka punya akses untuk saling mengganggu bisa. Jadi konsep dalam jin ya. Jadi emang ada lagi ya Om ya. Ada tentunya ya. Ada sih. Ini logika saya, tapi ada menurut saya. Jadi mereka pun masih ada yang goyah. Berarti memang sama ya Om ya, ada gangguan dan godaannya juga di alam mereka ya. Iya, tetap sama. Nah, apakah nih Om ya, sebenarnya gangguan-gangguan itu juga hanya ketika beribadah atau ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain gitu loh, kayak semacam puasa dan lain. Apakah gangguan atau godaan itu juga meliputi kayak ajakan dari manusia mengajak gitu, jin ya? Mengajak jin gitu. Itu iya. Jadi ini kita lihat yang sisi itu ada Mas. Jadi mereka ada yang dimanfaatkan dalam hal ini dan diiming-imingi sesuatu hal. Jadi lebih ke makna ibadahnya sih Om? Iya bisa. Jadi mereka yang mungkin ingin kusuk ya, tapi diiming-imingi kasih makan tertentu bisa tergoda. Tapi yang melakukan ini tentunya orang yang bisa mengendalikan dan melihat. Misalkan praktisi gitu ya, entitas ini sudah tobat gitu. Dulu mungkin jadi kurir penyantet ya, nggak tahu apa-apa, dikirim. Oh kasih makanan mula-mula hanya wangi-wangian bunga, kemudian kok dikasih yang lain, misalkan anjir darah gitu atau bangkai hewan gitu. Mereka akan ikut itu, kemudian mereka kembali ke jalanan lurus nih. Diiming-imingi digoda lagi bisa Mas. Oh berarti ada makanan yang haram halal juga ya buat jin itu ya Om sebenarnya, apalagi jin muslim terutama. Iya. Seperti saya sebut ya, jika itu berbentuk bangkai darah sama seperti di alam kita. Gitu. Nah ini biasanya yang nanti akan melunjak jadi untuk prasarana pesugihan ya, antar-antar itu. Mereka kemudian minta awalnya daging hewan, lama-lama jadi daging manusia Mas. Jadi haram itu hukumnya. Udah bisa cenderung ke setan atau iblis. Ternyata bisa kembali ke jalan yang salah Om bisa. Ketika udah tobat ataupun tergoda dengan iming-iming dari manusia gitu ya. Nah ini Om ada cerita menarik juga nih Om. Katanya jin muslim juga naik haji. Apakah benar gitu, dan apakah sama juga seperti manusia Om? Naik pesawat gitu, boarding pass gitu. Nah setahu saya ada Mas gitu, jadi di Mekah ya dan di Madinah itu yang ketika musim haji atau umroh seperti kesehariannya tidak hanya bangsa manusia tetapi juga bangsa jin gitu, dan banyak beberapa pas musim haji. Cuman di sini menurut saya membedakan apakah di dimensi sana itu ada penyalahgunaan kuota haji enggak gitu.
Kalau kayak gitu kan, yang jin aja kan tidak ya gitu, apalagi kok manusia berarti kan lebih tingkah laku jin kafir gitu. Iya, siap, benar. Ya, ini nih yang poin pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara mereka ke sana? Tentunya dengan memanfaatkan portal dimensi waktu, atau entitas itu sudah ada di badan seseorang, kalau kita sebut di seperti korin. Karena kalau kita sebut imigrasi jin di Arab Saudi itu ketat, kuat. Ketat ya. Bahkan ada seseorang yang saya pernah cerita, seseorangnya ketika muda menggunakan susuk ya, naik haji, pulang jadi gila. Ternyata pegangannya ditahan di Arab sana. Kita ketahui jin Arab kan tua-tua. Iya. Gitu. Tapi tetap menurut saya tetap sesuai tata cara dan syariah ya, lebih jujur ya. Gitu. Mungkin yang diperlukan 1 juta kuota haji jin itu ya berangkat segitu, nggak dibatasi. Nggak dibatasin, nggak dikurangin ya Om ya, nggak dikorupsi ya. Iya, kasihan yang jin sudah daftar 15.000 tahun ya toh, akhirnya nggak bisa berangkat. Gitu. Kasihan kita ya. kan 15 tahun, karena mungkin 15.000 tahun kan gitu. Mungkin sama departemen perjinan di sana gitu yang ngurusi. Iya. Siap Om. Dimensi, karena kan mereka sistemnya kan ini juga hierarki monarki. Iya, hierarki monarki, betul. Kalau kodamnya pengen ikut naik haji boleh? Boleh nggak Om kalau kodamnya Om pengen ikut naik haji gitu? Boleh bisa. Tapi bisa nggak sih kemungkinan juga tertahan di sana gitu? Tergantung niatnya. Niat kodamnya ya? Ya, kodamnya. Emang apakah dia muslim? Baik apa buruk ya? Kalau buruk ketahan kok Mas. Saya pernah pengalaman seseorang yang ketika berangkat ke sana itu karena punya pegangan nggak bisa pulang, orangnya gila. Menurut praktisi lain bercerita kalau jinnya itu ditahan, dipukulin di Arab gitu. Nggak tahu kalau jinnya kemudian kok dipukulin, mungkin buka travel umroh gitu, kemudian menyalahgunakan terus dipukulin di sana. Iya, bisa jadi sih Om. Bisa jadi untuk sesama jinnya. Iya, sesama jin ya. Wah kacau nih, korupsi nih ketahuan, dipukulin langsung ya. Karena kan jin di Arab juga udah disebut Om Hao tadi, tua-tua, galak-galak juga yang pasti ketat ya, apalagi untuk urusan ibadah ya Om ya. Iya. Dan menurut Om Hao ya, pengetahuan Om Hao juga, berarti mayoritas para jin yang di Mekah dan sekitarnya itu muslim dong Om ya? Iya pasti, dan memang ada beraneka ragam ya. Saya sendiri belum pernah ke Arab Saudi, terutama ya insya Allah suatu saat bisa ke sana, Mas Amin juga, teman-teman sobat Javanika gitu. Tapi ya kalau lihat di TV cerita-cerita yang pernah ke sana itu, ya mereka juga naik haji seperti kita, Mas, sama gitu, ada. Dan itu impiannya. Jadi mungkin pertanyaannya lebih bisa terbang gitu dengan mudah. Oh jangan salah, di atas lebih ketat imigrasi ini. Ketat. Jadi nggak bisa kemudian pemalsuan dokumen. Misalkan izinnya visa umroh tapi ternyata buat haji, itu juga hukumnya haram, nggak bisa. Berarti jadi evaluasi buat kita nih manusia berarti. Ah iya ya Om ya. Jadi ini juga nggak sih Om sebenarnya Om? Sebenarnya kan Mekah ini kan ada di dunia fisik ya manusia gitu. Berarti Mekahnya para jin juga yaitu di lokasinya di Mekahnya manusia juga, Ka'bahnya manusia, Masjidil Haram di situ ya? Iya benar, satu Mas, sama. Bahkan untuk beberapa orang ya melihat antara manusia dengan entitas astral jin di sini itu ada, ikut satu. Iya, aku baru sadar sih Ka'bah itu extraordinary ya Om ya, bukan cuma fisik. Iya, nggak hanya ya. Bahkan di sana bisa melihat jin bentuk fisik loh. Betul, ada cerita, betul, benar. Ya ini saya cerita dari beberapa orang yang pernah ke sana gitu, cerita bahkan ditunjukkan memang benar-benar ngobrol sebelahan, ternyata bis ditengok gini hilang. Gitu. Aku juga pernah dengar ada yang kayak gitu ada, dan sama menggunakan pakaian seperti kita sama. Saya ini hanya sebatas cerita katanya ya Mas ya, karena beberapa mungkin saudara teman yang pernah ke sana itu kadang di-sharingkan cerita ke saya gitu. Saya belum pernah tapi sering diceritain dan saya merasakan energinya seperti itu. Nah kalau mau sendiri tahu nggak Om kira-kira titik kumpulnya para jin muslim di Mekah ini itu di mana? Apakah ada masjid khusus jin Om di sana? Menurut cerita ada masjid jin. Yang kalau kita sholat di sana sendiri kayak tadi saya cerita itu, nanti ada yang ngaminin di belakang. Gitu. Tapi bentuk masjid jinnya ini apakah fisik? Apakah kayak padang pasir nanti tiba-tiba ada fata morgana yang berubah dan itu bentuknya menjadi sebuah masjid? Kalau yang saya maksud tadi, ketika ada orang yang sholat di situ berarti itu fisik Mas. Tapi jangan salah, juga ada banyak masjid-masjid gaib. Terus kemudian bandara gaib mungkin ya,
itu kayak portal tengah apa ini padang pasir. Padang pasir, iya. Itu yang terus bukit-bukit di Bukit sana. bebatuan kasar itu ya, Om, ya. Itu menjadi gerbang untuk masuk entitas-entitas jin itu. Dan feeling saya ya, itu mereka melaksanakan itu lebih panjang dan bisa 24 jam sehari suntuk. Kalau manusia kan ada jangka waktunya, kalau mereka bisa setiap saat di situ. Wah. Melakukannya bisa lebih panjang, lebih lama. Siapa sih maksudnya emang yang nggak pengen beribadah ya, Om? Iya, Makanya tapi sudah dilakukan. ada kesempatan ke sana gitu, dan nggak gampang bagi entitas itu gitu. Dan mereka juga bisa melakukannya itu hanya sekali mungkin ya. Gitu. Dan untuk masjid jin ini, Om, ada sejarahnya nggak sih, Om? Ada, ini sudah saya rangkum tadi. Biar saya nggak salah ya. Jadi ini cerita masjid jin itu ada di Mekah. Nah ini menarik Mas, karena kita bisa melihat ini dari sejarahnya seperti apa, tafsir Al-Qur'annya seperti apa, dan kisah dakwah para nabi gitu ya. Jadi ini asal usulnya nih masjid ini. Jadi Masjid Jin itu terletak di daerah Al-Hajjun. Oh, Al-Hajjun ya. Tahu Mas Amir? Pernah dengar, Om? Saya juga tadi baca, oh ya ada ini. Ini saya catat ya, takut salah. Iya, Ada istilah-istilah Arab, saya bukan lulusan pondok pesantren, saya bukan ustadz gitu. Nanti saya takut salah ini. Di Masjidil Haram dari 2 km. Insya Allah nanti kita sana Mas, kapan-kapan Amin ya Rabbal Alamin. Kita bisa ziarah sana gitu. Ini adalah namanya itu memang Masjid Jin dan berasal dari peristiwa penting ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu berdakwah kepada bangsa jin di tempat ini. Kisahnya dulu. Nah, kisah jin mendengarkan Al-Qur'an Mas, jadi pada waktu itu. Nah, ini menurut riwayat ya yang tercatat di sini bahwa pada suatu malam Rasulullah itu membaca Al-Qur'an. Nah, sekelompok jin yang dari Nasibin atau daerah Irak sekarang lewat tiba-tiba ya dan mendengarkan bacaan tersebut. Mereka terus terpesona dan kemudian beriman kepada Allah. Jadi mendapat pencerahan gitu ya. Jadi mungkin yang negatif-negatif nih kalau dengerin dilantunkan Ayat suci. teriak-teriak ya mungkin ifrit. Tapi saya dulu pernah sih ketika itu dengan Ustadz Faisal, tapi alhamdulillah adem sih Mas. Iya. Gak tahu saya jin apa. tapi alhamdulillah waktu itu adem gitu. Termasuk entitas-entitas lain yang negatif itu pada ngumpul terus adem. Itu juga. Nah peristiwa ini menjadi catatan dari saya nggak berani kalau sih ngapalin. Peristiwa ini tuh diabadikan dalam surah Al-Jin. Apa ini Mas, Quran surat Quran 72 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi ini artinya ya. Katakanlah, di sini adalah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, lalu mereka berkata, sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Nah setelah itu para jin tersebut kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan dakwah. Nah jin-jin yang mendengar Nabi Muhammad ini juga menyampaikan ini ya, keterusan lain-lainnya Mas, menyebar seluruh dunia. Nah mereka pun yang habis naik haji, mereka akan berdakwah juga terhadap kaum jin di sini misalkan gitu ya. Nah ini kita sebutkan bahwa riwayat lain menyebutkan bahwa di lokasi ini pula Nabi juga bertemu langsung dengan para jin, mengajarkan Islam, menjawab pertanyaan mereka, bahkan menerima bayat ya mereka sebagai kaum muslimin. Karena itulah masjid ini kemudian dikenal sebagai Masjid Jin. Jadi mendapatkan bayat Mas itu. Nah ini beberapa fakta menarik yang saya catat ya tentang Masjid Jin. Bangunan masjid sekarang dibangun pada masa modern, bukan bangunan asli zaman Nabi. Jadi diteruskan, ada renovasi. Jadi lokasinya dekat dengan Janatul Ma'la, pemakaman bersejarah di Mekah. Kemudian menjadi pengingat bahwa risalah Islam ditujukan untuk manusia dan jin, bukan manusia saja. Betul. Kemudian tidak ada ritual mistis di masjid ini. Fungsi utamanya sama seperti masjid lain, yaitu sholat dan ibadah. Nah, kalau kita sebut ini ada makna spiritualnya nih Mas, jadi cerita masjid ini. Jadi kisah ini tuh mengajarkan ke kita nih bahwa Al-Quran itu punya kekuatan hidayah, bahkan bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Iya. Jadi jangan salah tafsir. Terkadang mereka juga ikut pengajian, ikut nyimak, nggak teriak-teriak. Itu biasanya jin-jin kafir yang Kepanasan disuruh. ya. Tapi mereka lebih, kita harus malu loh. Kadang lebih taat dan bisa khataman Quran setiap hari loh. Nah dakwah dari para nabi dan rasul ini bersifat universal. Jadi bisa ke semuanya,
Jadi tidak hanya dengan manusia tapi juga ciptaan yang lain. Dan keimanan itu tidak ditentukan oleh rupa atau asal makhluk tetapi juga hati. Jadi mereka pun juga punya hati. Makanya tadi sempat maaf ya saya singgung bahwa apakah di sana ada penyelewengan kuota haji. Kasih bukan itu. Jadi mereka masih pakai hati nih. Jadi kan bisa disebutkan yang bisa kayak maaf ya yang menyelewengkan pengadaan Al-Qur'an apa itu mungkin Nggak punya hati. nggak usah setan, jin lah mas, iblis aja sungkem. Iblis aja sungkem bener om, sujud si iblis aja sujud. Udah itulah. Wah parah sih. Jadi kesimpulannya itu ya tentang ini tadi. Wah teman-teman mudah-mudahan kita semua bisa ke sana ya, Amin. ya. Iya. Lihat ke sana, kita bisa berkunjung ke sana gitu. Dan di catatan yang om bikin itu ada nggak sih om gambar masjidnya atau secara rupa itu seperti apa bentuknya om? Nah bentuknya tuh sebenarnya kan masjidnya itu kayak bangunan arsitektur sekarang ya mas ya, khas-khas Timur Tengah gitu. Jadi ya umum lah bentuknya ya. Namun nih ada tapinya, ada namunnya gitu ya. Bangunan sekarang itu kan renovasi, dibangun di bekas masjid lama yang dulu masa Rasulullah gitu ya. Jadi kalau zaman dulu sebenarnya bentuknya hanya seperti bongkahan batu, jadi dusun-dusun batu. Tumpukan ya, susunan batu ya. Susunan dan ada pohon kurma di situ ya. Nah itu secara dimensi kita, di dimensi sana seperti awang-awang. Jadi masjid itu seolah-olah kayak melayang. Ngapung ya om ya. Ngapung, modelnya terus ada tangganya gitu ya. Jadi tergambar memang nampak seperti oase gitu kalau dari jauh. Gitu, Kayak di film-film Aladdin gitu ya, ya. Modelnya seperti itu. Dan masjid-masjid itu kalau maaf ya, kalau dia tidak menyentuh tanah itu berarti masjid gaib. Tapi kalau dia menyentuh tanah itu masjid asli. Nah karena masjid ini banyak menjadi rujukan, jadi banyak orang yang datang ke situ juga, kira dibikin bangunan seperti sekarang, bangunan baru. Termasuk bangunan bersejarah juga sih om itu? Iya menurut saya bersejarah sih. Iya kan? Karena tadi saya sebutkan bahwa Rasulullah kan waktu itu membacakan ini ya, tadarusan Quran, lah di sana. Tadarusan di sana, ada iring-iringan jin yang lewat, kok dengar apa ini, kok suaranya ini ikut, akhirnya mensiarkan agama Islam, menyebarkan gitu. Betul. Nah, ada nggak sih om cerita di sana gitu ya, orang-orang masa kini ya, yang mencoba sholat di sana, ternyata melihat juga jin yang sedang sholat atau bahkan ada yang ikut? Iya, dua-duanya itu mas. Kejadian om di sana? Iya, ini juga cerita dari teman-teman saya yang umroh, dan ini seperti tadi ya. Kalau versi saya kan sholat di sini gitu. Kalau teman ada yang cerita ketika sholat di sana sendiri itu dibiasakan nanti membacakan bacaannya, walaupun sendiri. Kenapa? Karena pasti ada yang ingin menjadi makmum. Iya makanya Ada kebiasaan ya. Ada kebiasaan itu. Walaupun kita sendiri di belakang nggak ada, tapi usahakan kita untuk menyuarakan. Nggak diem aja gitu, walaupun kita sendiri. Kalaupun nanti ada yang menepok gini, itu tetap dibacakan mas, karena bisa jadi itu manusia yang ikut sholat, bisa jadi itu jin. Kalau ada yang nepok dari belakang, kadang mereka merasa gini terus salam, itu nggak ada orang ternyata ya. Nggak ada yang pengalaman seperti itu. Oke, berarti juga di sana ada jin dengan tingkatan ustadz, terus ulama juga ya om ya. Ada yang sepuh, mungkin kayak kiai haji di sini ya gitu. Dan seluruh dunia itu mas yang datang ke situ. Oke, nah ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih om. Apakah nih om ya, di masjid jin itu juga ada jin yang mengganggu? Ada jin kafir atau jin jahatnya juga? Iya. Saya yakin ada. Ada aja ya? Karena satu paket. Dan menurut saya mereka diizinkan untuk meneguhkan sih. Karena Kamu boleh di sini gitu ya? ketika orang beribadah, ketika orang bertobat tuh sejatinya tetap diteguhkan. Enggak langsung, oh ini tobat langsung lancar, enggak mas. Ada nggak sih dia mau kembali? Iya, godaan-godaan. Karena tetap bisa memfokuskan kepada tujuannya enggak? Ada sih mas, tetap ada. Dan bahkan menurut saya rame loh. Kalau di sana ibarat kata kita cuman tujuan pengen jalan-jalan, iseng, atau cuman bola-balik ya, maksudnya berbolak-balik ibadah dengan tujuan lain-lain, akan ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan ketika selama misal di Indonesia nih amit-amitnya nggak suka itu, nggak suka ini, sana benar-benar ketemuan dong. Misalnya ini panas ya gini, ke sana kepanasan, kelaparan, diuji yang lebih berat lagi gitu. Karena langsung pulang. Niat sih. Iya, banyak karma instan di sana gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih om. Kira-kira di Mekah
atau di Ka'bah atau dimanapun di sekitaran situ ya Om ya, ada nggak tempat yang steril dari jin? Ini cuma saya ya, pandangan saya belum pernah ke sana. Nggak ada mas, tetap semuanya Tuhan Allah ya. Semua Ta'ala itu sudah menyediakan tempat-tempat baik plus ataupun min dan pusatnya di sana. Nggak usah jauh-jauh di sini aja loh mas. Dan nggak usah jauh-jauh juga di hati kita, di diri kita sudah ada. Ada, iya. Itu, saya nggak akan bisa lepas. Di sendi-sendi. Iya. Itu teman-teman, jadi ada ya. Soalnya banyak juga konten kreator ya Om ya, konten kreator yang emang tinggal di Arab juga bikin konten horor itu ngeri-ngeri banget gitu. Di reruntuhan, di gua, di bunker-bunker kayak gitu, dan itu creepy dan serem-serem banget. Dan tua-tua. Jinnya juga ribuan tahun, puluhan ribu tahun, zaman dinosaurus mungkin ya Om ya. Dan mereka itu tetap sama kayak manusia gitu. Ada yang mengganggu, ada juga yang beribadah. Iya. Jadi kesimpulannya gimana Om? Jadi kesimpulannya tetap selama bulan ini kita tetap harus istiqomah, tawakal, sesuai realnya jalannya ya. Dan tentunya namanya kita untuk memperoleh atau ibadah, halangan pasti ada. Tapi insya Allah sampai dengan hari kemenangan kita bisa melaluinya. Amin. Dan berlaku untuk semua makhluk ya. Tuh umat muslim tolong didengarkan ya, yang mau puasa nih karena bentar lagi puasa ya Om ya. Makanya dijaga baik-baik hatinya gitu. Oke, cukup Om? Ya cukup ya. Kita ucapkan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, sholat tarawih dan sedekah lain-lainnya. Gitu, dan semoga kita sampai dengan hari kemenangan yaitu hari raya Idul Fitri. Ya. Kita ucapkan terima kasih, tetapi sebelumnya tentu tidak lupa karena ini akan memasuki bulan penuh berkah. Betul. Bagikan berkah-berkah itu untuk apa Mas Ame? Untuk like, nyalakan lonceng, dan komen serta subscribe. Ya Om ya. Iya, untuk memberikan itu. Iya. Ya udah, semoga nanti dalam sebulan ini baik kita dari podcast Obrolan Santai dan juga tim KTJ bisa menemani ibadahnya. Jadi habis pulang sahur, habis pulang tarawih, habis tadarusan, buka nih KTJ. Betul. Dan jangan lupa buat persiapan Lebaran kita juga ada merchandise teman-teman. Jangan lupa dipantauin semua akun sosial medianya, dan juga ada di e-commerce, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Betul. Oke, kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi wonten sapinaringan rahayu sagung dumadi.